Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Bloody Hell. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang pria yang memiliki penyakit jiwa alter ego. Lantas ketika hidupnya sedang berjalan dengan normal, tiba-tiba dia diculik ke sebuah ruang bawah tanah dan terjebak bersama keluarga psikopat pemakan daging manusia. Lantas apakah pria tersebut bisa keluar dari sana hidup-hidup atau justru mati dimakan oleh keluarga psikopat? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film disajikan situasi tegang di mana seorang anak perempuan bernama Alia berusaha lari dari sebuah rumah. Alia terlihat dalam kejaran beberapa pria yang ternyata merupakan anggota keluarganya sendiri. Kejadian ini berlangsung di Helsinki, Finlandia. Tanpa tempat untuk melarikan diri, Alia nekat melompat ke dalam danau, tetapi usahanya digagalkan ketika tubuhnya ditarik keluar. Singkat cerita, film bergeser ke kota Idaho, di sebuah bank yang penuh sesak dengan orang-orang yang antri untuk berbagai transaksi. Di sana kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Rex yang ikut antri bersama nasabah lainnya. Rex memiliki tujuan untuk bertemu dengan kekasihnya, Maddie, yang bekerja sebagai teller di bank tersebut. Kemudian pada bagian Rex, tiba-tiba sekelompok perampok muncul dan menyandra seluruh orang di bank, bahkan menembaki petugas keamanan. Suasana penuh ketakutan melanda dan tiba-tiba Rex melihat sebuah pistol di dalam tas merah milik seorang nasabah perempuan. Dengan kebetulan tas merah itu terlempar tepat di pangkuannya. Dari sinilah Rex menunjukkan kepiawaian dalam menghadapi para penjahat tersebut. Sayangnya dalam rekaman CCTV Rex terlihat seolah sedang melakukan aksi pembantaian di dalam bank. Singkat cerita, kita dibawa ke ruang persidangan di mana sidang berlangsung mengenai kasus yang dialami oleh Rex selama perampokan. Rex berhasil menyingkirkan para perampok dan menyelamatkan semua orang di dalam bank. Namun, ironisnya, nasib berkata lain. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Singkat cerita, setelah 8 tahun berlalu, Rex akhirnya bebas dari penjara. Namun, kehidupan sekarang membuatnya sangat depresi. Berita tentang dirinya masih mencuat di koran dan televisi, mengganggu privasinya. Aksi heroiknya 8 tahun yang lalu membuat masyarakat memujinya sebagai pahlawan, sehingga dimanapun ia pergi, wartawan selalu mengikutinya. Tak hanya itu, Rex juga mengidap PTSD atau alter ego, di mana alter egonya muncul dari dimensi lain. Penyakit ini membawa aspek emosional yang lebih kuat dari dirinya sendiri, memungkinkannya untuk melepaskan semua kekesalannya melalui imajinasi. Sayangnya hal itu tidak berdampak pada dunia nyata. Setelah makan siang, Rex mengunjungi teman lamanya untuk berbagi keluh kesah tentang kehidupannya yang membuatnya muak karena terlalu banyak orang yang tertarik padanya. Akhirnya Rex memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan memilih pergi ke Finlandia dengan alasan rasional. Selama masa penjara, Rex bermain speedball dan mendarat tepat di bagian Finlandia. Scene berganti, menampilkan adegan seorang pria yang sedang berlari dikejar-kejar oleh beberapa orang lainnya di dalam hutan. Mirip dengan adegan awal film ketika seorang gadis perempuan dikejar oleh anggota keluarganya. Pria itu berhasil ditangkap dan ditarik paksa oleh makhluk kuat yang terdengar menakutkan. Kemudian kembali ke Rex yang kini berada di bandara. Di bandara Rex menjadi pusat perhatian, terutama oleh sepasang suami istri yang memperhatikannya sejak kedatangannya. Setelah perjalanan Rex tiba di Finlandia dan menunggu taksi. Sebuah taksi menyerobot maju, telah memperhatikan Rex sebelumnya. Setelah masuk ke dalam taksi, tiba-tiba sopir mengeluarkan gas anestesi, membuat Rex pingsan. Adegan berganti ke sebuah rumah di mana keluarga sedang menyiapkan makan malam tanpa terlihat mencurigakan. Namun kejutan datang saat kita melihat Rex yang telah diculik dan diikat di ruang bawah tanah rumah keluarga tersebut. Tangan Rex terikat dan salah satu kakinya sudah diamputasi. Rex menyadari situasi ini dan mencoba berteriak. Tetapi upayanya dihentikan oleh seseorang.
Ternyata orang itu adalah imajinasi Rex yang menyuruhnya untuk tetap tutup mulut. Setelah itu, imajinasi Rex mewakili Rex untuk melampiaskan emosinya dengan berteriak tentang apa yang terjadi padanya. Faktanya, imajinasinya tampak lebih cerdas dan sadis daripada dirinya yang asli, memainkan peran penting dalam hidup dan matinya Rex. Imajinasi ini dapat menganalisis situasi dengan detail setiap inci yang terjadi pada Rex. Setelah mengamati imajinasinya, Rex menyimpulkan bahwa pelaku dari kejadian itu adalah pasangan suami istri asing yang ada di bandara bersamanya. Rex akhirnya menangis melihat kebenaran itu. Imajinasi Rex merasa tidak tega, mulai memikirkan cara untuk membebaskan Rex dari ruang bawah tanah. Namun, karena tali tambang yang mengikat tangannya begitu kuat, imajinasi Rex memiliki rencana lain untuk memastikan kelangsungan hidupnya Rex. Imajinasi ini berpura-pura tidak sadar saat pelaku datang menemuinya. Dengan melihat banyaknya sepeda di sekitar, imajinasinya berasumsi bahwa penculiknya adalah sebuah keluarga. Sementara itu, di ruangan atas, ketika semua anggota keluarga sudah tertidur pulas, Ollie, si anak bungsu, masih terjaga dan penasaran dengan korban, yang tak lain adalah Rex. Ollie memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah tempat Rex ditahan. Sementara Rex berusaha melepaskan tali pengikat tangannya dengan giginya, usahanya belum berhasil. Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa ada orang yang datang mendekat. Rex berpura-pura tidak sadarkan diri ketika matanya perlahan terbuka. Ia melihat bahwa orang yang datang adalah seorang anak kecil, Ollie. Rex membuat rencana untuk menjadikan Ollie sebagai polis asuransinya untuk keluar dari tempat itu. Rex membujuk Ollie mendekat, lalu tiba-tiba menyerangnya dengan kedua kakinya menghimpit tubuh Ollie. Tidak lama kemudian kakaknya yang bernama Alia menyadari bahwa adik laki-lakinya tidak ada di tempat tidur. Alia memutuskan untuk mencarinya di ruang bawah tanah. Ternyata Alia menemukan adiknya sedang dalam kendali Rex. Rex langsung mengancam Alia, menyatakan bahwa ia akan mematahkan leher Ollie jika Alia mencoba membunuhnya. Namun karena Rex terlalu panik untuk keselamatan dirinya sendiri, ia tidak sengaja melepaskan Ollie, kehilangan jaminan untuk keluar dari sana. Alia membawa adiknya ke ruangan atas dan ketika berada di dalam kamar, ibunya menyalahkan Alia atas kejadian yang menimpa adik bungsu keluarga mereka. Keluarga psikopat ini kemudian membawa Ollie ke rumah sakit. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Alia memiliki sifat yang berbeda dari anggota keluarganya yang psikopat. Sejak kecil, Alia berusaha untuk melarikan diri dari keluarganya. Namun upayanya selalu gagal dan dia dikurung dalam sangkar kayu yang dibuat oleh ayahnya. Setelah keluarga psikopat pergi ke rumah sakit, Alia melihat kesempatan untuk menyelamatkan Rex. Alia turun ke ruang bawah tanah membawa alat P3K untuk merawat luka kakinya Rex yang mengalami pemotongan paksa. Langkah Alia ini menunjukkan sifatnya yang berbeda dan keinginannya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak bersalah. Alia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rex. Selain itu, ia mulai menceritakan kisah keluarganya yang terlibat dalam menculik orang dan menjadikannya sebagai makanan untuk kakak laki-lakinya yang pertama. Kelahiran kakak tersebut membawa kelainan yang membuatnya mendambakan dan memakan daging manusia. Fakta ini terbukti ketika dia mulai menggigit ayahnya ketika masih bayi. Sejak kejadian itu, keluarga Alia mulai menculik orang-orang untuk memenuhi kebutuhan kakak laki-lakinya yang pertama. Setelah menceritakan ini, Alia yang merasa kasihan kepada Rex mencoba meninggalkan pisau di lantai dekat kakinya Rex. Saat Rex sedang berusaha memotong tali yang mengikat tangannya, tiba-tiba ketiga psikopat datang dengan niat untuk segera mengeksekusi Rex. Rex dengan cepat berpura-pura tidak sadar, berhasil membuat para psikopat membatalkan niat mereka. Namun sayangnya, salah satu psikopat menyadari bahwa luka di kaki Rex sudah diobati dan mereka segera mencari keberadaan Alia. Saat Alia hendak keluar dari ruangan bawah tanah, tiba-tiba para psikopat menangkap Alia. Satu di antaranya menyuntikkan cairan untuk membius Rex. Kita dibawa keingatan masa lalu Rex di mana ia melawan para perampok di bank 8 tahun yang lalu. Rex tampak sangat brutal saat membantai para perampok, dan jelmaan imajinasinya menguasai dirinya pada saat itu.
Meskipun begitu, dengan kebrutalannya Rex berhasil menjadi pahlawan bagi semua orang di bank tersebut. Pada saat itu Rex akan menyelamatkan kekasihnya dari perampok-perampok. Sang kekasih terlihat sangat ketakutan karena Rex tampak acuh tak acuh terhadap resiko tembakannya yang bisa saja melukai kekasihnya. Kekasihnya akhirnya dibebaskan dan pergi dari tempat tersebut. Tapi karena Rex masih dikuasai oleh imajinasinya, ia tanpa sengaja menembak perampok itu, yang tembakannya malah masuk ke dalam lemari. Kejadian tragis terjadi ketika seorang pegawai bank yang bersembunyi di dalam lemari tewas akibat terkena tembakan si perampok. Inilah alasan mengapa Rex divonis 8 tahun, karena diduga mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan keinginannya. Ditambah lagi dengan hukuman yang terlalu lama, Maddie yang telah diselamatkan oleh Rex memutuskan mengakhiri hubungan mereka karena tidak ingin membuang waktu menunggu Rex dibebaskan. Adegan berikutnya kembali dengan Rex yang mulai sadar setelah pingsan. Dia menemukan psikopat sedang memotong kakinya dengan gergaji. Rex langsung menendang psikopat tersebut, membuatnya panik dan mencari obat bius. Sambil itu, Rex berusaha memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan pisau yang Alia berikan. Si psikopat kembali ke ruang bawah tanah dan tanpa ragu Rex menusukkan pisau ke telinga psikopat tersebut hingga tewas. Tanpa membuang waktu, Rex mencari alat dan senjata yang diperlukan untuk melarikan diri. Beruntungnya, Rex menemukan beberapa peralatan yang akan membantu dalam usahanya melarikan diri. Maka Rex mencoba naik ke lantai atas menggunakan tongkat golf yang dia pasang di kakinya. Setelah berhasil keluar dari ruang bawah tanah, imajinasinya mendorongnya untuk membawa Alia keluar dari rumah itu. Meskipun demikian, Rex tidak segera mengambil keputusan. Dia berjalan keluar rumah merenungkan kata-kata dari imajinasinya. Hingga akhirnya Rex membuat keputusan tentang langkah selanjutnya. Beberapa waktu berlalu, lalu adegan berubah ketika kedua orang tua psikopat itu pulang dari rumah sakit. Saat mereka tiba di rumah, mereka dikejutkan oleh noda darah yang berserakan di depan pintu. Tanpa ragu, keduanya berlari masuk ke dalam rumah dan membangunkan anak-anak mereka yang masih tertidur pulas. Setelah berkumpul di meja, mereka membahas tentang kepergian Rex yang kabur. Disinilah kekhawatiran mereka tentang kemungkinan Rex membawa polisi kembali membuat mereka merencanakan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun rencana mereka tampaknya harus gagal karena tiba-tiba ayah dan satu anak laki-laki tewas di tempat. Sementara itu, ibu dan satu anak laki-laki lainnya masih berusaha melawan serangan dari Rex. Saat ibu psikopat bersiap menyerang Rex, Rex dengan cepat menendang kepala ibu itu menggunakan tongkat golf yang menempel di kakinya yang diamputasi. Satu putranya masih hidup dan mencoba menyerang Rex. Tetapi dengan kecepatan Rex melemparkan 2 pisau ke tubuhnya, membuat laki-laki psikopat tersebut mati di tempat. Sementara itu, ibu psikopat yang tersadar langsung dibunuh oleh Alia karena mencoba berteriak memanggil si psikopat utama, anak pertamanya yang menjadi kanibal. Tak lama kemudian, anak kanibal yang berwujud seperti monster datang dan menyerang Rex hingga hampir membuatnya tewas karena kehabisan nafas. Untungnya nasib baik berpihak kepada Rex. Saat Rex tanpa sengaja menemukan potongan kakinya di dalam kulkas, dia memegangnya dan dengan cepat menancapkan tepat di tenggorokan si kanibal, menyebabkan kematian si kanibal sesuai dengan ekspektasi netizen. Setelah semua peristiwa mengerikan itu, Rex membawa Alia ke Amerika, tempat di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Singkat cerita, ketika mereka berdua sedang berada di sebuah pesta makan malam dengan teman-teman mereka, salah satu teman wanita tampaknya tertarik pada Rex. Ini membuat Alia cemburu, dan ternyata kita mengetahui bahwa Alia juga memiliki alter ego yang sama dengan Rex. Alia membayangkan untuk membunuh wanita yang membuatnya cemburu, menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok karena memiliki alter ego yang sama. Di tempat lain, si bungsu, Ollie, dari keluarga Alia terlihat telah sembuh dari lukanya. Dengan niat yang kuat, ia berencana untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian keluarganya. Dan ya, film pun tamat.